Oke, cukup. Ya, selamat sore semuanya. Eh, Sore, ya. Sore, Bu. Wih, semangat ya. Masih semangat nih. Sore, Bu. Oke. Ya terserah lah mau sambil rebahan silahkan. Mau ngapain silahkan ya. Yang penting nanti kalau saya panggil hadir gitu ya. Oke. Bu. Baik. Ini seperti yang saya infokan kemarin ya bahwa mulai minggu kemarin sebenarnya itu teman-teman sudah mulai eh, saya arahkan untuk ke penugasan akhir di mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Oke, mungkin beberapa teman-teman yang kemarin mendengarkan instruksi sih pasti dikerjakan sesuai instruksi saya. Kalau tidak, ya ya sudah pasti ya ya tidak dikerjakan kan itu. Oke, ketua kelas mana nih ketua kelas? Hadir Bu. Oke, Mas Rizky ya. Ya, Silakan minta tolong Mas Rizky joinnya di sini pakai laptop atau apa nih? pakai HP Bu. Oke, wakilnya ada nggak? Siapa yang bisa nge-share ini share screen untuk apa namanya tema karya ilmiahnya? Minta tolong. Ada yang bisa bantu di-share di apa namanya di Zoom ini nanti buat bantu ngeditin sih mana yang judulnya saya ACC, mana yang butuh diperbaiki. Ada? Masih 4. Weh, kok diam semua? Itu Bu ada udah Wisnu Bu. Bu. Oke, baik Mas Wisnu. Ya, di udah di-share belum ya di kita ininya? Di Udah, udah ada belum Bu? udah ada sih. Oke. Ini ada di drive juga ya? Itu link link yang dulu itu Bu, yang buat grup dulu itu. Oke. Ya, baiklah. Hmm, ini sebentar. Iya. Ya, sambil dipersiapkan ya teman-teman nanti ya dari kelompok. eh, Ini di ini SI 4 ya? Sebentar. Kok nggak Iya ada? Bu. Hmm, Oke, saya buka dulu di Oke. Hmm, Ya, baik. Ini nama-namanya mana ya kelompoknya? Kelompok satu itu siapa gitu? Coba di ini agak sedikit ini ya. Ini Bu ada Bu. Terus temanya di mana? Di Temanya di di bawah nih. Pada ngacak Bu teman-teman. Oh, nggak di sampingnya ya? Oke, coba minta tolong dirapikan dulu Mas, ditaruh di sampingnya Baik Bu. biar mudah ya nanti
untuk direvisi. Oke. Hmm. Oke, baik ya. Sambil di nggak apa-apa Mas, di share aja yang tadi. Nanti dirapikannya nanti deh. Takutnya malah ini. Oke, temanya aja ya. Nanti dari apa namanya? Temanya kan kelihatan ya. Eh, Nanti ingat kelompok yang mana. Oke, mana kelompok satu deh. Dimulai dari kelompok satu. Udah, Bu. Ya, kelompok satu itu temanya yang iya nih kok nggak rapi sih temen-temen. Oke, kelompok satu itu topiknya ada analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Oke, implementasi sistem informasi. Sistem informasi apa nih diimplementasikan? Pengaruh kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Ini sepertinya searchingnya ini ya, di Google ini kayaknya. Judul karya ilmiah gitu ya. Ini bukan kalimat sendiri ya. Kelompok satu. Oke, karena sama dengan kelas yang lain ya, temanya ini mirip banget. Mana ini kelompok satu hadir? Hadir, Bu. Iya, ini temanya searching. Nyari ya. Iya, Mbak. Iya, Bu. Oke, ya. Mungkin nanti diperbaiki lagi dari tiga tema ini. Saya sarankan yang implementasi sistem informasi ya. Implementasi sistem informasi, tapi ini masih nanggung. Kalimatnya itu masih apa sih? Masih kegantung gitu, belum jelas ini implementasi sistem informasi apa gitu. Oke, bisa nanti kalian tambahkan implementasi sistem informasi eh apa gitu, sistem informasi penjualan mungkin atau implementasi sistem informasi akademik di Universitas Amikom Yogyakarta itu boleh. Implementasi sistem informasi website di SMK kalian boleh gitu. Jadi nanti yang akan kalian coba bahas itu topiknya dari tema yang kalian ambil gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, minta tolong ini yang nge-share tadi siapa ya? Yang share screen ini siapa? Wisnu, Bu. Saya, Oke, Bu. Mas Wisnu minta tolong itu dikasih tanda ya, diwarnain mungkin yang kelompok satu implementasi sistem informasi, terus di ini. Ingat ya kelompok satu. Judulnya yang saya pilih. Judulnya yang di bawahnya implementasi sistem informasi. Nah itu. Oke, kelompok satu tadi ada ada Reta nggak? Reta Nuraini hadir? Hadir, Bu. Oke. Pepi Anggraini, Hadir, Bu. Dimas Ramadan,
Dimas ada nggak Dimas? Oke. Ya nanti di ini ya dilengkapi. Boleh langsung dilengkapi boleh ya. Tapi ya masih join di Zoom ini. Tapi teman-teman bertiga silakan itu dirapatkan kembali kira-kira apa. Oke. Kemudian kalian cari referensi yang apa namanya eh yang sudah melakukan penelitian atau menyusun karya ilmiah sejenis tema kalian. Oke, lanjut ke kelompok 2. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Kelompok 2. Oke, ini Muhammad Rizky, Ratu Permata Indah, dan Salsabila ya. Hadir semua? Hmm. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, ini temanya penerapan sistem informasi profil berbasis web di dusun darasan. Oke, sistem pendukung keputusan penentu dosen terbaik. Oke, ini nanti berat kalian nyusunnya ya, metode soalnya. Media pembelajaran mata kuliah di fakultas. Oke, mungkin yang agak mudah untuk dibahas nanti yang penerapan sistem informasi aja. Penerapan sistem informasi apa itu profil ya. Oke, itu ya kelompok 2. Karena nanti biar bahasa kalian mudah. Itu kalau yang SPK ini nanti eh, banyak bahasa-bahasa yang istilah yang mungkin kalian agak sedikit bingung untuk menjabarkan itu jadi kalimat yang lebih baik gitu. Oke, pakai metode, ada 2 metode lagi, AHP sama SHW. Oke, itu ya. Silakan nanti kelompok dia 2 untuk ya, oke. Kelompok 2 untuk mengambil tema tersebut. Oke, kelompok 3 hadir. Hadir, Bu. Kelompok 3 Hadir. hadir. Ya, baik. Ini pengaruh media sosial terhadap kesehatan. Wah, ini searching ini yakin saya yakinnya. Analisis dampak penggunaan. Nah, ini juga membangun strategi bisnis pada generasi muda di era digital. Oke, membangun strategi bisnis. Oke, silahkan yang ini aja membangun strategi bisnis. Iya, nanti gimana caranya itu diarahkan ke ini ya, ke fakultas kita ya, komputer ya. Jadi nanti yang dibahas di sana, ya karena memang ada era digitalnya, pastinya ilmunya ke komputer dapat. Oke, kelompok 4 hadir semua. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ini pengembangan sistem informasi di Indonesia. Hah? Pengembangan sistem informasi di Indonesia. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan berbasis manajemen keuangan. Oke. Pengaruh teknologi terhadap kualitas pendidikan. Oke, silakan yang poin 2 ya. Pengembangan sistem informasi keuangan berbasis web perusahaan XYZ. Oke. Silahkan dilanjutkan untuk apa tahap selanjutnya ya yang udah kepilih temanya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 5 ya. Oke, nanti biar sekalian dirapikan ya teman-teman. eh Mungkin yang udah kepilih tadi boleh deh dirapikan namanya ya kelompok 1 nama NIM terus temanya apa gitu. Jadi dan yang udah terpilih itu nanti di apa namanya di board gitu ya. Oke, kelompok 5 hadir. Abrar. Ini namanya nanti namanya lengkap ya. Jadi besok ketika saya mau
koreksi itu ini Muhammad yang mana gitu. Nah, itu kan Muhammadnya banyak ya gitu. Oke, contohnya nama Muhammad kan banyak banget tuh. Oke, ini kelompok 5 ada teman-temannya, ada nggak nih Abrar, Bangkit, siapa lagi tuh? Hifdi, kelompok 5 ada nggak? Ada, Bu. Ah, ya, oke. Ini teman-temannya hadir nggak? Gak ada. Yang hadir siapa? Abrar doang. Abrar aja. Yang 2 orang kemana nih? Gak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke, ini judulnya pengaruh sosial media. Oh, perkembangan sastra Jawa. Pengaruh dampak media sosial terhadap hmm, terus pengaruh sosial media Instagram dalam meningkatnya kejahatan online. Hmm, eh ini dari 3 temanya belum ini ya, belum ada yang kayak ini siapa nih? 2 orangnya beban bu. Oke, ini pengaruh sosial media terhadap perkembangan sastra Jawa. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa nih Mas Abrar? Tahu nggak? Halo, Kemarin cuma nyari doang, Bu, di itu. di Google ya. Ya. Oke. Nah, ini tiga-tiganya sih enggak apa namanya belum begitu menemukan topik yang menarik gitu untuk kelompok 5. Mungkin kalau memang mau terkait kejahatan digital, ya silakan cari tema yang arahnya ke sana ya, ke kejahatan digital gitu. Ya, kelompok Oke, 5, Bu. oke ya, yang mungkin yang agak mirip sih, yang agak mirip, yang mengarah ke sana itu mungkin poin ketiga tuh ya, meningkatnya kejahatan online. Tapi ini nanti topiknya cari yang terkait kejahatan digital. Tapi bukan dari media Instagram, itu kan hanya satu satu media. Tapi ini secara umum kejahatan digital itu seperti apa gitu. Oke, topiknya diganti nanti terkait arah ke sana. Kelompok Oke, 6, Bu. ya, kelompok 6 hadir. Dir. Hadir, Bu. Oke, Diki, Wahyu, Surya, bertiga hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke, ini evaluasi program pendidikan dalam meningkatkan minat siswa. Pengembangan teknologi bioenergi dalam dari limbah. Dampak luas teknologi. Oke, ini masih yang general semua ya. Eh, kelompok 6 ini kira-kira mau mengambil topiknya ke arah apa? Ini nanti teknologi bioenergi dan dari limbah. Oh, kurang. Arahnya seperti yang saya sampaikan itu lebih ke teknologi ya, ke ilmu komputer. Kira-kira kelompok 6 apa? Gimana, Bu? Ini kan tema kalian ini dari 3 tema ini nih belum belum ada yang eh, topik yang cukup menarik gitu untuk di apa ya diangkat ke karya ilmiah ya. Nah, saya mau nanya nih kelompok 6 sebenarnya pengen kalian itu
topik yang pengen kalian angkat itu apa gitu loh, terkait apa? Teknologi. Teknologi. Oke, teknologinya apakah arahnya ke mungkin sistem informasi atau mungkin ke amanan data atau mungkin eh, ke arah gimana merancang sebuah aplikasi atau mungkin ke teknologi ya mungkin kayak multimedia, animasi dan lain-lain gitu. Ke arah mana? Gimana Mas Wahyu? Oke, silakan kelompok 6 direnungkan lagi ya temanya kira-kira apa itu. Tiga-tiganya masih kurang tepat. Nanti buat kalian apa ya susun untuk ngedrap ke karya ilmiahnya. DPR Baik, ya Bu. buat kalian dicek kembali. Oke, kelompok 7 ini dampak penggunaan teknologi pada zaman sekarang. Hmm, dampak perkembangan teknologi di bidang transportasi, pemanfaatan dan pengembangan media untuk pembelajaran. Oh, mungkin ini nanti topiknya terkait apa namanya media pembelajaran ya, pemanfaatan dan pengembangan media ini aja. Jadi apa namanya terkait yang penting di kelompok 7 ini udah nemu nih kira-kira topiknya itu tentang media pembelajaran ya. Nah, silakan teman-teman kelompok 7 itu nanti cari tentang topiknya tentang media pembelajaran. Jadi judulnya ya terkait dengan media pembelajaran. Tapi saya nggak mau ngasih judulnya ya, sebenarnya banyak. Nah, PR kalian itu nanti. Paham nggak ya? Kelompok 7. Baik, Bu, paham. Ya, Ini yang di ACC judul yang mana, Bu? ya itu dari judulnya kan belum ada yang saya CC. Cuman arahnya yang paling memungkinkan itu yang media pembelajaran. Yang ini ya. Pembelajaran. Tapi silakan nanti diperbaiki lagi ya. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 8. Sambil ini teman-teman tadi yang udah kepilih, udah bukan kepilih ya, yang udah saya panggil, minta tolong juga itu nanti diperbaiki ya di doknya, di apa namanya, di sheetnya deh kok dok. eh Nama, name, topiknya. Topiknya tadi ada yang belum dengar. Oke, kelompok 8 hadir, ada Miftah, Wisnu, Adimas. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ini dampak globalisasi terhadap identitas budaya dan dalam masyarakat multikultural. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap semua kalangan dan budaya. Pemanfaatan hmm, oke, ini coba yang pemanfaatan eh, apa namanya? Pemanfaatan society 5 ini isinya nanti kira-kira apa ya? Siapa? Idenya siapa ini? Aduh, Monggo Mas Dimas, Adimas. Apa ya, Bu ya? kehidupan sehari-hari lagi. Apa? Gimana? Gimana?
Jelasin aja pemanfaat Society 5.0 itu apa, Dim? Ini kayaknya nanti hmm, apa di kehidupan sehari-hari itu kan cangkupannya luas ya Mas ya. Iya, Bu. Nah, ini searching ya. Iyalah. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Oke, Ya. berarti kalau enggak berarti bisa diceritakan apa nanti kira-kira permasalahannya apa kira-kira? Kenapa mengambil topik ini? Apa ya? Apa? Hmm. Teng teng. Lah, belum bisa dijawab. Ayo, Dim, Lah, jelasin, Dim. 2 minggu menyelesaikan paper tentang ini nanti bingung malahan ya. Judulnya aja bingung. Oke, kelompok 8 ini apa ya? Hmm, coba deh kalian cari yang lebih ini aja, yang mungkin ya memang di kehidupan sehari-hari kalian lakukan mungkin atau kalian gunakan atau kalian temukan gitu. Yang dan itu mudah untuk kalian susun nanti sebagai draft proposal jurnal atau draft draft apa proposal pengabdian penelitian gitu. Misal tadi yang udah saya sih yang mana ya? Ada nggak sih yang saya udah saya di kelas ini? Ada satu ini, Bu. Di kelompok satu ada. Oh ini juga belum lengkap sebenarnya ya. Ini baru baru saya kasih clue bahwa ini boleh gitu ya implementasi sistem informasi apa gitu. Nah ini contohnya buat kelompok yang mungkin bingung. Bisa bisa di sini misalnya judulnya juga bisa gini sistem informasi apa misalnya gini perancangan sistem mm, bukan perancangan aplikasi presensi di SMK apa gitu ya misalnya di SMK kalian SMK Negeri 7 Jakarta misal. Nah nanti teman-teman itu mudah mencari eh, referensi terkait tema tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika topiknya itu general atau topiknya itu udah sering dibahas, itu nanti memudahkan kalian untuk mencoba bikin draft jurnalnya gitu atau draft proposalnya gitu. Nah, eh kalau memang mau diambil kayak tadi nih pengaruh teknologi digital pada perilaku konsumtif di Indonesia, apa yang mau kalian apa namanya tuliskan di sana gitu. Ini kan searching Bu, udah dapat apa namanya makalahnya gitu. Nah, kalau itu nanti yang kalian salin ulang ketika Tak cek, dicek, tak. itu nanti kalian kena turnitinnya plagiat. Gitu, teman-teman. Jadi, eh, carilah topik yang memang mudah untuk kalian tulis ulang gitu loh. Misalnya kalian kan laundry nih, udah perancangan sistem informasi laundry di apa nama laundrynya apa gitu, berbasis mobile atau web itu boleh. Kan nanti kalian bisa menceritakan latar belakang masalahnya. Ya, ya udah ceritakan kalian kalau nge-laundry itu alasannya apa toh, problemnya apa gitu. Terus nanti kan di sana rumusan masalahnya ini
sistemnya yang dibangun hanya untuk melayani bla bla bla. Fiturnya itu cuma ini gitu. Tujuannya buat apa? Jadi mudah untuk kalian bahasakan gitu. Nah, kalau misalnya mengambil topik-topik yang agak berat, nanti kalian bingung isinya. Terus misalnya nanti mengambil misalnya tadi ya, sistem presensi di SMK Negeri 7 tadi misal. Nah, udah, nanti kalian ceritakan tuh problemnya apa sih masalahnya. Oh, kalau misalnya manual itu memakan waktu yang lama, bla 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 gitu. Sehingga dibutuhkan teknologi eh, untuk memudahkan bla 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 misalnya gitu. Terus nanti kalian di pembahasannya itu boleh ya, karena kan di sini teman-teman nggak merancang aplikasinya itu kan bukan bikin sendiri. Jadi nanti kalian boleh mengambil dari internet gitu, gambar-gambar yang sekiranya dibutuhkan. Kalau gambar itu selama nanti kita tidak publish itu aman. Ketika dicek Turnitin itu aman gitu. Gitu ya kelompok yang belum kepilih topiknya Bu, mau tanya Bu, boleh. untuk yang kelompok saya yang kelompok 8 ini yang tentang pemanfaat society 5.0 di kehidupan sehari-hari itu lebih kayak ke teknologinya Bu. Teknologinya gimana? Kan misal nih kayak ada nih di bagian rumah di Amerika lah. Itu kan Mhm. ada orang yang bener-bener udah nggak bisa jalan, ibaratnya kayak dalam tanda kutip lumpuh gitu kan. Mhm. Nah, itu di dalam rumahnya tuh kayak ada kayak apa ya, yang bisa buat ngangkat orang atau barang gitu loh, Bu. Mhm. Jadi pakai remote kayak gitu. Nah, di dalam rumahnya tuh kayak ada jalur. Ah, ya, itu kan berarti kan nanti yang kalian akan bahas itu kan cukup ini ya, cukup sedikit rumit ya pembahasannya gitu loh. Nah, kalau memang mau membahas itu juga ya boleh silahkan gitu. Tapi ingat ya tadi kalau memang kalian kita tertarik Bu di topik ini gitu. Ya, estimasi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan karya ilmiah itu kalau memang bisa dilakukan silahkan. Yang penting nanti kalau misalnya topiknya itu kan pemanfaatan apa sih bacanya sebenarnya 5.0 itu? Aduh, apa ya? Saya lupa, Bu. Pokoknya gitu aja lah. Iya, biasanya itu sih. Saya juga biasanya ada 5.0, 4.0, 3.0, 2, gitu-gitu ya. Nah, eh itu nanti kalau kalau mau dibahas di karya ilmiahnya itu skopnya nanti kan luas Mas ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian harus bisa itu nanti me apa ya merangkumnya itu biar enggak terlalu luas gitu loh. Agak sedikit saya udah bisa bayangin itu nanti isiannya itu tuh hmm, ya agak repot. Tapi tapi nggak apa-apa kalau memang mau mengambil itu tuh ya nggak apa-apa. Cuman eh, banyak nanti mungkin pembahasan yang yang butuh kalian kaji lebih dalam lagi sih. Kalau memang mau ngambil itu ya silahkan. Tapi ya carilah nanti referensi banyak-banyak ya. Dan ya itu kembali saya sampaikan itu karena kehidupan sehari-hari artinya banyak aktivitas kita di kehidupan sehari-hari nanti yang akan kalian sorotin gitu. Oke, gitu Oke, kalau Bu. Tapi kalau misal idenya ini Mm. diganti, terus ACC-nya itu gimana, Bu? Seperti yang kelompok lain itu. Nanti ini kan setelah saya tadi ngomong tadi itu ya teman-teman kelompok 1 sampai 7 kan itu sebenarnya belum ada yang ACC ya masih ada harus perbaikan-perbaikan nanti ditambah aja 1 kolom makanya tadi saya bilang dirapikan yang udah saya panggil mungkin silakan ditaruh paling atas lagi sambil rapi ini ini SI berapa sih 4 ya 4 apa 5 4 ya ini ya apa 6 4.
4, Bu. 4. Biasanya S4 itu rapi-rapi loh. Nah, silakan diperbaiki ke atas lagi. Nama, NIM, temanya. Temanya eh di copy aja semua yang udah ada nih. Terus nanti ditambahkan satu baris lagi yang kira-kira tema terbaru kalian itu apa. Itu nanti kalau sesuai dengan tanggapan saya tadi, harusnya udah sesuai gitu. Kan tadi udah saya kasih clue-cluenya ya, setiap kelompok tadi ini boleh dilanjutkan. Misalnya tadi keamanan digital. Nah, udah carilah. Teman-teman tuh cara mencari di Google itu jangan nuliskan makalah ilmiah tentang ini, jangan begitu. Cari aja penelitian berjudul misalnya, atau jurnal tema ini gitu kan di Google Scholar. Itu nanti muncul banyak banget. Gitu, Mas. Jelas nggak ya? Oke, selanjutnya kelompok 9. Kelompok 9 hadir, teman-teman? hadir Bu. Hadir semua? Ada yang nggak hadir? Kayaknya hadir semua dah Bu. Hadir semua ya. Suaranya kok pelan banget. Ini pengaruh internet terhadap pelajar. Dampak perkembangan teknologi terhadap sosial budaya. Pengaruh integrasi IoT terhadap transformasi rumah menjadi lingkungan pintar. Oke, ini boleh nih yang pengaruh integrasi IoT. Hmm, Oke, selanjutnya kelompok 10. Gimana Bu? Kelompok saya gimana Bu? Kelompok Halo Bu, kelompok saya gimana Bu? kelompok berapa ya? Yang 9 ini yang pengaruh Ya udah integrasi itu IoT topiknya terhadap. bisa bisa ngambil itu yang tentang IoT itu. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, kelompok 10 yang udah dipilih silakan ya diperbaiki terus kalian cari referensinya mulai bekerja karena memang 2 minggu itu waktu yang singkat ya untuk menyelesaikan ini. Oke, kelompok 10 ini mana teman-temannya? Eh, Hadir Bu. nyambung, jadi saya bingung bacanya. Muhammad ah, temanya kok Muhammad gitu ya. Jadi takut saya karena lagi Palestina, Palestina juga. Oke, optimasi rantai pasokan melalui sains data dan analisis prediktif. Oke, evaluasi pembelajaran daring untuk mengurangi potensi kecurangan akademik, pengaruh dari perkembangan teknologi terhadap bisnis lokal. Oke, ini silakan yang poin kedua aja, evaluasi pembelajaran daring untuk mengurangi. Boleh deh, coba nanti kira-kira kalian bahas apa di situ. Yang pertama sih bagus ya, tapi apa ya? Belum tahu sih nanti yang kalian kaji di dalam itu apanya gitu ya. Tapi kalau ini punya gambaran, punya bayangan saya apa yang kalian isi. Oke, kelompok 11. Oke, ini penerapan sistem otomatis integrasi terhadap RFID terhadap parkir, keterlibatan dan analisis melatih logika. Oh, oke, ini yang paling bisa di ini ya RFID. Oke, nanti boleh kok banyak jurnal terkait ini ya. Teman-teman kelompok 11 nanti boleh kok ngambil eh misalnya rancangan sistem yang dibangun. eh Pura-pura aja bahwa itu kalian yang buat gitu. Kalau gambarnya itu memang ya itu tadi ya, kalau ngambil dari
dari internet gitu, dari jurnal, karena memang nanti tidak kita publikasiin ya, itu nanti insya Allah sih tidak kedetek plagiat, jadi aman. Oke, ya itu kelompok 11 mungkin boleh mengambil tema itu. Kelompok 12, ya kelompok 12 ini apa ini? Pemanfaatan teknologi blockchain dalam bisnis digital. Oke, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa ini? Cuman itu, perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi. Pengaruh game edukasi terhadap minat. Oke, ini pemanfaatan teknologi blockchain ya dalam bisnis digital. Oke, nanti kalau mau lebih ini kalian arahkan aja bisnis digitalnya yang mana. Kalau mau general semua juga boleh. Oke, kelompok 13 eh ini peran teknologi 5G dalam transformasi industri. Pemanfaatan. Oke, ini pemanfaatan teknologi ini IoT aja. Oke, coba nanti mencoba menuliskan karya ilmiah dengan topik itu gimana, gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok 14, Rizky dan teman-temannya berempat ini. Berempat ya. Iya, Bu. Kenapa berempat ya? Ini yang satunya cutting. Hmm, nanggung ya Iya. kelompoknya. Oke. Analisis ancaman terhadap penggunaan penerapan efisien pada bangunan. Pengaruh teknologi dalam kepemimpinan, tantangan dan peluang di era teknologi cerdas. Ini maksudnya apa? Kepemimpinan AI, tantangan dan peluang di era teknologi cerdas. Analisis. Mungkin yang paling ini sih, ini maksudnya apa ya? Ini kepemimpinan AI apa ini maksudnya? Coba kelompok 14. Halo Bu, Ya, itu maksudnya gimana itu? kepemimpinan AI itu kayak sekarang kan lagi apa-apanya semua serba AI Bu. Kalau macam ada tugas lalu pasti ditanyain di situ. Kalau ada yang kurang dimengerti di materi atau pelajaran pasti sekarang itu lagi zamannya untuk ditanyain di AI Bu. Makanya saya cari yang temanya tentang AI Bu. Hmm, oke, ya terima kasih. Ini yang analisis ancaman phishing ini temanya siapa nih? Topiknya siapa yang Saya, mengambil? Bu. Oke, ini gimana nih Mas? Coba kasih gambarannya. Kayak mungkin kan sekarang banyak link-link phishing ya, Bu. Jadi itu kayak ke Hmm. gimana cara kerja phishingnya gitu dan dampak-dampaknya, Bu. Hmm. Oke, iya boleh deh itu aja yang kalian angkat ya. Kalau yang AI tadi memang ya bagus juga. Cuman untuk judulnya sih kepemimpinan AI itu kayak kurang 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 apa ya? Ya kurang apa ya? Kepemimpinan AI itu kayaknya nggak begitu familiar ya. Oke, nah mungkin kelompok 14 itu aja terkait ancaman phishing itu ya. Oke, silakan nanti dicari referensi yang terkait topik itu. Kelompok 15,
Hadir. Hadir, Bu. Oke, ini pengaruh Hadir. teknologi. Hadir, Bu. Dampak munculnya AI terhadap pekerjaan manusia. Panjakan. Wah, ini mirip-mirip ya, cuma dibalik-balik. Pengaruh teknologi digital pada perilaku konsumtif di Indonesia. Ya, mungkin itu yang ini aja, pengaruh teknologi digital pada, oke, kelompok 16. Ini sampai berapa kelompok ya? Banyak ya. Kelompok 16 ada? Ada Bu kayaknya Bu. Adanya udah Hadir, 16 Bu. di sini. Hadir, Bu. 16 kan, Bu? Iya, 16. Oh ini Rafiki, nih. Joy, sama Oh, itu. ada. Ah, iya. Ini apa namanya acak-acakan ya nggak apa-apa nanti dirapikan ya. Dampak perkembangan media sosial, penerapan sampah rumah tangga, perkembangan teknologi virtual dalam berbagai bidang. Hmm, ini gimana nih perkembangan teknologi VR ini? Ini boleh nggak disampaikan gambarannya gimana? Kayak gimana ya, Bu? Se VR kayak misalnya kita komunikasi VR dalam bidang komunikasi itu bisa virtual apa dalam membangun bisa di virtualkan apa gimana gitu loh, Bu. Nah, ini nanti yang mau dibahas apanya? VR-nya, Bu. PR-nya Virtual reality-nya. dalam berbagai bidang. Berarti semua bidang nanti atau apa nih? Bidangnya mau di Beberapa aja gitu, Bu. Mungkin iya. misalnya ambil bisnis, Hmm, pelajaran atau apa gitu nanti, Bu. Mungkin gitu, Bu. iya, jadi ini kan kalau berbagai bidang itu bisa nanti bidang kedokteran, bidang bisnis, bidang apa namanya? Apa? Edis. Ya banyak kan. Jadi Iya. nanti ini lebih di skopnya diperkecil ya. Bidang Oh apa iya, Bu. gitu. Jangan berbagai bidang. Tapi kelompok 16 itu nanti ngambil tentang IoT aja. Kok IoT? Virtual reality. VR ya. Oh iya. Berarti yang VR ya, Bu. Iya. Cuman Oke. dikerucutin aja itunya, Bu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Kasih, Bu. Kelompok ya 17. Ini penggunaan AR. Kalau ini tadi VR, ini AR. Dalam sistem informasi pariwisata. Peranan teknologi dalam pengembangan sistem pembelajaran pelajar. Dampak, oke, coba nanti yang teknologi, kalau yang tadi VR, yang ini AR ya, coba kita lihat nanti bedanya mereka. Pembahasannya apa? Oke, itu ya kelompok 17 ya. Hadir Ya, nggak ya? Bu. Oke, Hadir. Ya, Bu. oke, 18. 18. Ada nggak sih? Atau udah habis? Ada Bu. 19 ini. 18 ada nggak? Berarti Bu, mungkin. izin bertanya, Bu. Ah, ya, boleh. Mohon maaf, ini kelompok kami sepertinya Pak, kelompok 18 itu belum input ke situ, Bu. Tapi sudah Lah, punya. kok bisa? Kemarin tahunya cuma nganu, Bu, nyari judul doang. Mohon maaf, Bu. Oh, oke. Judul kalian Gimana? apa? Tentang apa? Bentar. Kenapa tadi nggak diedit juga? Kan bisa toh. Iya, Bu, mohon maaf, Bu. Ya, udah sambil kalian siapkan ini. Saya nanya kelompok 19. Coba berdua ya. Makasih, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Cuma berdua, Bu. Oke, ini penggunaan teknologi dalam budidaya ikan. Peran literasi digital dalam meningkatkan
Kemampuan informasi. Ini peran literasi digital ini apa? Boleh disampaikan gambarannya? Gimana, Bu? Yang topik peran literasi digital dalam meningkatkan bla 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 itu boleh disampaikan kira-kira gambarannya nanti gimana? Nanti akan dijelaskan soal eh, manfaatnya literasi digital bagi siswa, bagi pendidikan untuk mencari informasi atau mencari penelusuran soal pembelajaran lewat literasi digital gitu. Terus? Ya supaya dan juga supaya bagi siswa-siswa itu lebih sering membaca. Oke, silakan nanti ambil topik itu ya. Cuman ya silakanlah nanti kalian cari referensinya sebanyak-banyaknya. Oke, ada lagi yang belum? Yang mana nih Bu kelompok 19? Yang literasi itu. 19 kelompok ya kelas ini ya. Udah habis toh? Oke, kelompok 18 tadi apa topiknya? Ya, Bu. Kelompok 18 tadi topiknya udah Saya kelompok 18, Bu. Ini saya, Bu. Gimana? Ini Topiknya jadinya apa? sebentar. Ancaman kejahatan digital untuk anak usia dini, dampak sosial media, pengaruhi perilaku anak usia dini, sama dampak teknologi modern dalam dunia industri pada tersedianya lapangan pekerjaan. Hmm. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi, dampak sosial media pengaruhi perilaku anak usia dini. Sosial media. Oke, coba itu aja deh dampak sosial media. Sosial media. Coba Oke, nanti yang nomor kalian 2 itu. membahasakan ke ilmiah itu gimana? Oke, Oh iya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. ya jangan lupa Makasih, ya Bu. di apa di input di sheetnya. Oke, Siap, siap, Bu. Bu. Siap. Oke, ya baik teman-teman semua itu tadi topiknya saya sudah mencoba membantu ya mengarahkan. eh Nanti silakan yang butuh dilengkapi. Kalau misalnya dirasa kok topiknya ini kita tetap pengennya yang ini aja sih Bu. Terserah Bu Aci deh, kalaupun dipilih yang itu kita mau ngeyel ini aja gitu ya. Ya, ya itu ada ngaruhnya nggak Bu gitu. Ya kalau misalnya yang kalian angkat itu jauh lebih baik dari yang saya pilih tadi, mungkin ya ya itu efeknya lebih baik gitu. Nah, masalahnya nanti kalau misalnya lebih buruk kan gitu ya. Oke, meskipun kan selalu bilang ya ada yang bilang gini, jangan lihat dari judulnya dong, lihat isinya gitu ya. Cuma mungkin saya karena dari udah ribuan ya ribuan topik judul skripsi, penelitian, jurnal dan lain-lain yang mungkin sering masuk di saya. Jadi ketika baca topik yang kalian kasih aja udah bisa kayak bayangin nanti oh ini nanti kontennya itu isinya itu pasti yang dibahas ini gitu. Meskipun mungkin teman-teman udah pas nyari itu biasanya kan ada judulnya sekalian memang udah isinya lengkap gitu ya, karya ilmiah gitu. Oke, eh teman-teman, ini kita sudah minggu ketiga ya setelah UTS, artinya sisa 4 kali pertemuan lagi gitu. Nah, kesempatan teman-teman untuk menyelesaikan penugasan ini hanya 2 minggu ya, karena 2 minggu terakhir nanti itu eh apa namanya
satu, saya nanti di minggu ke berapa ya? Berarti minggu kelima, setelah minggu kelima ya, setelah minggu kelima Fra UTS ini nanti akan saya tunjukkan mungkin beberapa contoh ya karya ilmiah yang boleh nanti teman-teman apa ya pelajari gitu. Nah, yang di sini memang metodenya saya ganti ya. Jadi nanti biar nilainya itu tuh lebih akurat. Artinya gini, eh topik kalian coba cari sendiri. Artinya itu udah saya mengambil satu poin. Kemudian nanti kalian menentukan kalian mau ke penelitian ke bikin draft penelitian kah atau bikin draft jurnal kah atau bikin draft proposal kah gitu. Nah, kalian menentukan itu. Nah, yang ketiga, kalian nanti mencari referensi di Google, di internet banyak ya dan cari eh, paling baik itu tuh 5 sampai 6 referensi ya. Jurnal boleh, website yang misalnya website pemerintahan, kementerian itu boleh. Kalau Wikipedia tidak boleh ya, karena itu tidak jelas sumbernya. Oke. Kemudian nanti teman-teman gimana cara mensitasi. Itu akan saya nilai. Terus teman-teman nanti gimana cara penulisan penomoran untuk daftar pustaka dan nanti kalian coba cek Turnitin. Oke. Nah, kalau itu semuanya sudah terselesaikan, maka seperti yang saya sampaikan, kalau kehadirannya aman, tugas-tugasnya selama ini bagus, UTS-nya hadir, maka nilainya nanti untuk UAS-nya udah otomatis. UAS-nya nanti cuman hadir, eh, apa namanya, ya mengumpulkan draft jurnalnya, nilainya sudah otomatis A. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Mm. Kemarin saya sampaikan 18 ya, 18%. Iya, jadi iya, jadi silakan teman-teman kalau mau ngambil topiknya tadi, cari referensinya, baca dulu, terus nanti kalian susun lagi kalimatnya eh, mirip-mirip. Misalnya pemanfaatan teknologi bagi siswa. Teknologi itu kan misalnya pemanfaatan teknologi siswa itu adalah gitu. Teknologi bagi siswa itu sangat memiliki banyak manfaat. Di antaranya seperti itulah teman-teman. Itu namanya diparafrase. Jadi kalian mau mengubah kalimat-kalimatnya dengan bahasa, ya pastinya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Terus kalimatnya juga, kata-kata yang dipakai juga adalah kata-kata yang diksi yang baku ya gitu. Selamat berjuang. Agak sedikit apa ya stuck duluan sih ini teman-teman nanti buat apa namanya udah apa ya ya nanti untuk lebih detailnya gimana eh, cara mengutip dan lain-lain itu sebenarnya nanti di mata kuliah Metopen ya metodologi penelitian. Nah tapi di sini sudah kita awali di bahasa Indonesia meskipun nanti mungkin masih ada yang keliru-keliru itu ya ya nanti akan saya coba luruskan dan tantangannya yaitu tadi teman-teman itu belajar mencari sumbernya ya dan kalian implementasikan dengan tema kalian eh ya udah selesai itu. Ada lagi? Mau tanya Bu, bentuk Boleh. proposal boleh toh Bu? Proposal apa dulu nih? Ya, apa karya ilmiahnya bentuk proposal gitu boleh kan? Boleh. Nah, nanti itu proposal penelitian gitu misalnya ya. Karena kan karya ilmiah itu pokoknya arahnya ya ilmiah ya teman-teman.
Jadi namanya ilmiah itu kan ya dari tata bahasanya, kemudian dia punya struktur gitu ya, punya template gitu ya. Nah, sebenarnya di minggu kemarin itu kan saya sudah menyinggung ya, kalau ke arah karya ilmiah itu biasanya itu ada topiknya, kemudian ada abstraknya, kemudian ada latar belakang atau pendahuluan, ada rumusan, batasan, tujuan, metodenya, kemudian hasilnya seperti apa, kesimpulan, saran gitu ya. Terus ada juga yang menyebutkan ucapan terima kasih gitu. Nah, kalau di proposal itu nanti ada penambahan jadwal ya, jadwal kegiatannya kapan, kemudian eh, rincian biayanya gitu. Jadi ada lampirannya kalau proposal. Nah, beda dengan bikin draft jurnal. Isinya ya udah emang pure naskah itu. Ngambil gambarnya boleh dari Google ya. Ambil misalnya presensi untuk melakukan presensi tahap pertama harus melakukan login. Kan kalian nggak mungkin bikin aplikasi loginnya dulu ya. Ambil aja dari internet gitu. Oke, saya sambil nyari sih referensi kakak kelas kalian kemarin. Cuman kok nggak belum nemu ya. Yang Turnity-nya kayaknya kemarin cuma 8%. Gitu, teman-teman. Ada lagi? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, ya baik Jelas, ya. Bu. Pokoknya teman-teman silakan kerjakan semaksimal kalian. eh Ya intinya kalau mau bukan cuma nilainya aja sih yang digolkan di sini ya, tapi gimana teman-teman mencoba oh gini toh caranya bikin karya ilmiah itu gini toh caranya gitu ya. Jadi selamat berkreasi. Saya tunggu hasil terbaik teman-teman semua ya. eh Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.